Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sekarang Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Yang pertama yang kami hormati, yang kami takzimi para habaib, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, juga yang kami hormati jajaran dari Takmir Masjid Al-Ukhuwah. Alhamdulillah bersama kita Ketua Takmir Bapak Otong, terus kemudian para pengurus yang lain yang kami khususkan juga pada Bapak Dede Faisal yang setia istiqomah untuk mensyiarkan kegiatan di Masjid Al-Ukhuwah ini. Alhamdulillah saya lihat pengikutnya juga banyak ya, baik dari TikTok, IG, YouTube. Ya alhamdulillah, ini termasuk memberikan peluang kepada para saudara kita yang tidak bisa mengikuti kajian yang diadakan oleh Masjidul Ukhuwah, namun mereka tetap bisa mengikuti kajian secara daring atau siaran yang sudah dipublish oleh tim media Masjidul Ukhuwah. Yang kami hormati juga para bapak, para ibu, adik-adik sekalian yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada para anda semua. Para pendengar juga yang mendengarkan kajian dari rumah ataupun dari media yang akan dipublish nantinya oleh tim IT, dari syiar majelis yang diadakan oleh Masjidul Ukhuwah ini. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, karena nikmat itu sangat banyak. Kalau kita hitung-hitung la tuhsuha, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menghitung nikmat yang Allah berikan, tentu itu tidak akan mampu kita menghitungnya. Sebagaimana yang terjadi kisah nyata. Saya dengar dari sebuah pengajian di Indonesia ini ada, di Saudi Arabia. Di Saudi itu ada seorang kakek, jadi usianya sudah 70 ke atas. Terus kemudian ketika sakit diperiksa dan dia memang membutuhkan nafas oksigen gitu ya, tabung oksigen, sehingga menghabiskan 2 tabung. Setelah itu ditanya total berapa juta gitu, hanya nangis. Makanya ketika nangis ditanya oleh dokternya, "Pak, kenapa Anda nangis?" Mestinya Anda bahagia. Alhamdulillah, sebab dibantu dengan tabung oksigen yang habis 2 tabung besar. Kenapa mestinya Anda bahagia? Karena alhamdulillah penyakitnya sudah berkurang atau sudah sembuh lah begitu. Kemudian apa kata kakek itu? "Saya nangis bukan karena apa? Saya nangis, ya Allah, saya ingat," katanya. "Saya hanya sebentar sakit sesak napas," kata beliau. "Sampai di beberapa hari waktu itu saya sudah menghabiskan sekian juta. Apalagi umur saya dari lahir sampai usia 70 saya sekarang. Bayangkan berapa triliun saya habis semestinya itu untuk membayar oksigen yang Allah berikan kepada saya sehingga saya mampu bernapas. Bayangkan kalau saya beli oksigen berapa, kata beliau, dari awal saya lahir. Itu yang membuat saya menangis," katanya.
Hanya dokternya pun ya beliau tersentuh juga, iya ya. Makanya saya katakan alhamdulillah, bersyukur nikmat yang sudah banyak Allah berikan kepada kita. Kalau kita menghitung tidak akan mampu. Itu hanya napas. Bagaimana dengan mata? Kita aja sakit mata satu saja, bagaimana pengobatannya? Apalagi misalkan kena katarak kan begitu ya, yang sudah sepuh-sepuh diuji oleh Allah sehingga harus operasi membuang kataraknya. Atau mungkin yang lagi gangguan min itu kan juga berbiaya, memeriksa terus kemudian memberi kacamatanya yang sesuai dengan ukuran minnya atau plusnya supaya bisa membaca dengan baik. Itu semuanya butuh biaya. Makanya kalau alhamdulillah kita dikasih nikmat seperti ini, syukuri. Dan itu alhamdulillah suatu nikmat anugerah yang besar. La in syakartum la azidannakum. Jadi kata Allah, kalau kita mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka tentu Allah akan terus tambah dengan nikmat-nikmat yang lain. Tapi kalau kufur, maka Allah akan cabut semuanya. Seperti guru saya juga kisah, ada di Surabaya katanya, Habib Segafar Harun dalam satu tausiahnya belum menyampaikan. Ada di Surabaya orang tukang besi kaya raya, tajir kata bahasa beliau. Tidak tahunya diminta zakatnya nggak mau. Alasan saya bekerja, ngapain dikeluarkan zakat? Jadi dia pelitnya minta ampun. Padahal semestinya dia punya kewajiban yang harus dikeluarkan. Akhirnya ya satu ketika ternyata diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya entah uji atau adab begitu. Ketika dia lagi jalan ngawas besi dan sebagainya, ketusuk kakinya. Ternyata ketika ketusuk dia kena paku istilah titanus begitu ya. Jadi akhirnya kata dia, "Dah, saya akan berobat." Tapi tetap ada orang mengatakan, "Kamu tetap keluarkan zakatnya." "Dah," katanya. Akhirnya periksa ke dokter spesialis di Surabaya, mengatakan, "Dokter, ini tidak bisa diobati, ini harus diamputasi karena ini parah ini." Kata dia, "Enggak." Saya coba cari, kemudian berobat ke Jakarta. Sama, dokter di Jakarta pun mengatakan tidak bisa, Pak. Ini berat ini penyakit Anda, udah repot penyembuhannya ini. Karena dia banyak uang, pergilah dia ke Singapura. Diobati di situ, lama menghabiskan sampai habis tinggal sedikit. Sehingga dia lama di Singapura, pembiayanya besar. Ternyata apa yang terjadi? Uangnya habis untuk pengobatan dan kakinya mau tidak mau diamputasi juga. Karena kalau tidak akan menjalar ke tubuh yang lain dan lebih berbahaya. Apa kata Habib Sigap? Ini kan, makanya keluarkan zakatnya. Karena kalau tidak dikeluarin akan menjadi bisul. Bisul kan begitu. Kalau dibiarkan tidak dipencet sampai meletus keluar nanahnya, maka akan menjalar ke tubuh yang lain. Seperti juga dengan zakat. Maka kalau kita punya uang, zakat keluarkan karena itu adalah penyakit. Kalau tidak dikeluarkan, dia akan keluar dengan sendirinya. Dengan cara apa? Ya begitu tadi. Dengan cara dia kena penyakit lah, habis akhirnya uangnya. Atau mungkin kena dia musibah, entah perampokan dan sebagainya, habis juga uangnya. Makanya solusi terbaik kata beliau adalah kalau memang ada hak untuk orang lain, keluarkan, berikan hak tersebut. Jangan dibiarkan, kan akan bisa mengotori kepada harta yang lain. Baik para Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian yang kedua, salawat dan salam kita haturkan ke hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kita, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Kemudian Nabi juga yang menjadi panutan bagi kita semua. Nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keistimewaan, maka apapun permohonannya secara umum itu akan dipenuhi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi yang istimewa dibandingkan dengan para nabi yang lain, maka Nabi Muhammad itu adalah nabi satu-satunya nabi yang Allah tidak pernah menciptakan seistimewa beliau setelahnya atau sebelumnya. Karena Nabi adalah nabi yang istimewa, yang luar biasa. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika diberikan oleh Allah suatu anugerah yang tinggi dan memang terbaik di zamannya, sehingga kadang-kadang maklum ya Nabi Musa karena menganggap dirinya baik, ya tetap spontanitas.
Spontan itu juga Nabi keluar kadang-kadang rasa ya, ada bangga kan begitu. Alhamdulillah, ya Allah saya orang terbaik di dunia ini kan begitu. Di saat itu sehingga Allah bertegur, ada Musa, nabi kekasihku lagi yang lebih daripada kamu. Siapa itu? Ya kamu cari, nanti di situ akan ketemu di pesisir. Ceritanya kan Nabi Khidir kan begitu ya. Itu panjang. Oke, sudah pernah saya ceritakan. Ada lagi Nabi Musa suatu ketika ditegur oleh Allah. Nabi Musa ini pada saat itu musim kemarau. Jadi sudah berapa bulan, entah berapa tahun ini tidak hujan-hujan. Sehingga Nabi Musa pun berdoa kepada Allah dengan cara sholat istisqa. Saya istisqa, sholat, kemudian memohon kepada Allah. Allah menengadahkan tangannya tinggi, ya Allah tolong turunkan hujan. Kemudian Allah langsung menjawab, karena Nabi Musa adalah Nabi Kalimullah, Nabi yang bisa berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Musa mengatakan, ya Allah tolong turunkan hujan, karena kami perlu air hujan. Apa kata Allah? Aku ini tidak akan menurunkan hujan Musa. Ditanya oleh Nabi Musa, makanya Kalimullah ya, langsung dialog. Kok bisa ya Allah, kenapa? Ya karena ada di antara kaummu itu ada yang dolim, ada yang ahli maksiat kan begitu. Banyak istilahnya orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, aku tidak menurunkan karena di antara kaummu ada yang seperti itu. Maka Nabi Musa marah menyampaikan kepada kaumnya, siapa yang maksiat di sini? Siapa yang masih tidak melaksanakan syariat Allah? Ini gara-gara kalian ini katanya. Jadi Allah menahan hujan. Maka setelah itu Nabi Musa, ya Allah, terus gimana ya Allah? Saya ingin butuh tapi butuh. Jadi ibaratnya Nabi Musa mendesak. Hanya begini aja Musa. Gini aja sudah. Kamu datang, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu temui ada kekasihku, dia namanya Baroh gitu ya. Namanya Baroh, kamu datang ke dia karena dia itu setiap hari membuat aku ini tersenyum, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu tak datang ke dia, kamu suruh dia minta ke aku. Jadi Allah ngasih solusi. Kamu datang aja ke dia. Dia setiap hari selalu membuat aku ini tersenyum. Sehari bisa 3 kali, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Musa penasaran, siapa Baroh ini? Kok sampai ya sudah kamu cari, ditunjuk dikasih tahu tempatnya oleh Allah, tidak langsung ya. Pokoknya cari di daerah situlah. Jadi biar Nabi Musa berusaha gitu ya. Walaupun Allah ngasih tahu ya bisa, kamu di situ, di sana tempatnya, blok ini, RT ini, bisa aja kan begitu. Tapi Nabi Musa diperintahkan cari, maka Nabi Musa berangkat. Siapa ini? Hanya setelah ditunjukkan, disebutkan Allah ciri-cirinya, ada cahayanya memancar dari wajahnya itu sebagai tanda kewalian. Maka disitulah kemudian dia menyapa, wahai Baroh katanya. Baroh pun noleh. Apa Musa? Nabi Musa pun kaget. Loh kamu kok tahu aku Musa? Iyalah aku tahu katanya. Ya terus kamu kok tahu aku Baroh? Iya karena aku dikasih tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa? Ada pesan apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hanya cerita Nabi Musa bahwa Baroh, aku ini minta hujan kepada Allah, tapi Allah menahan. Katanya kalau aku meminta tidak akan dikabulkan, tapi kalau kamu minta Allah akan kabulkan. Maka Baroh pun tersenyum. Iya dah katanya. Oke lah kalau begitu, begini. Hanya Baroh pun meminta kepada Allah. Terus kemudian Baroh mengatakan, ini ceritanya dari Gus Baha ini ya, dan videonya saya dengarkan dari ceramah beliau. Maka Baroh mengatakan, ya Allah, ini Musa meminta hujan, hambamu sekarang butuh hujan. Terus sekarang hujan itu kenapa enggak turunkan ya Allah? Apakah hujan itu tidak taat? Apa hujan itu sekarang ingkar kepada engkau? Saat kekasihmu Musa meminta hujan, kenapa hujan itu enggak mau turun? Apakah dia maksiat kan begitu? Terus yang kedua ya Allah, kalaupun misalkan ada umat Nabi Musa itu bermaksiat, dolim, durhaka, apakah itu akan mengurangi kemuliaannya engkau? Enggak akan berkurang ya Allah. Enggak apa-apa, kasih aja Allah, kasihan kan begitu dia. Jadi doanya simpel kata Gus Baha itu. Ya Allah, seandainya engkau turunkan hujan pun, kalaupun ada orang maksiat, apakah orang ahli maksiat akan mengurangi kewibawanya engkau, keagungannya engkau? Tidak akan berkurang kan ya Allah. Kalau begitu turunkan hujan. Masya Allah, baru bilang begitu langsung deras hujan di saat itu. Apa intinya? Ya begitulah. Ada cara kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ada cara juga kita memohon kepada Allah Ta'ala bagaimana supaya bisa terkabulkan. Jadi Allah ngasih solusi. Kalau ini nggak dapat, coba cari solusi yang lain. Kalau ini nggak dapat, coba minta kepada yang lain. Karena sejatinya apapun yang kita minta kepada Allah Ta'ala, Allah akan pasti kabulkan. Cuma mungkin bisa diingat sebagaimana Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Allah, kalau kita meminta kepada Allah, Allah akan pasti kabulkan. Cuma pengkabulannya tergantung, ya seperti saya sampaikan sebelumnya. Ada yang dikabulkan permintaan kita murni, apa yang kita minta utuh. Misalkan ya Allah minta uang, misalkan berapa, 1 miliar misalkan, bisa aja Allah kasih, tapi dengan cara mungkin kita jual apa, sukses jual terus, atau mungkin ada orang yang nadar kepada kita, atau ada orang yang kita tolong, bisa. Tapi terkadang Allah bukan memberikan yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan. Allah pengen mobil apa biasanya, Filfire ya, Filfire, dan Allah kadang-kadang tidak akan ngasih mobil itu, tapi ngasih mobil yang lain. Mungkin Allah tahu kalau dikasih ini kamu kan nggak mampu, repot bayar pajaknya berapa, nanti kalau ada kerusakan bannya aja berapa, ada kerusakan sensornya aja berapa, kan begitu. Hanya sudah nggak usah deh, mobil yang lain aja. Yang penting Allah memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Karena kalau dikasih terkadang kita tidak mampu untuk menjaga amanah tersebut. Terus yang ketiga, ada kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, terkadang doa itu dikabulkan oleh Allah dengan cara kita dapat ampunan. Jadi memang Allah tidak mengabulkan yang kita minta, tapi doa itu akan diganti oleh Allah dengan kita diselamatkan dari mara bahaya, kemudian diampuni dosa kita. Itu bagian pengkabulan doa. Tapi yang paling penting kata Nabi ada berikutnya, doa tidak diberikan di dunia tapi diberikan di akhirat, diijabahi oleh Allah. Ya. Terus kemudian sehingga suatu ketika ada orang yang orang ketika dihisab pada hari kiamat dalam satu ketika, kata Nabi, maka ketika ditunjukkan ini pahalamu, ditunjukkan yang kanan, ternyata pahalanya banyak sekali. Sehingga dia kaget, ya Allah, saya mengamalkan amalan apa? Saya enggak merasa, karena dulu saya sholat biasa aja, sholat berjamaah iya, tidak ada ibadah unggulan, tidak ada ibadah yang lebih. Ya biasa aja sholat, ya biasa. Kalau ada uang ya zakat, ada uang sedekah. Saya tidak merasa memiliki amalan yang lebih. Tapi ini kok balasannya banyak sekali, pahala yang Allah yang kau berikan kepada kami ya Allah. Maka Allah mengatakan, yaitu sekarang dulu kamu banyak berdoa kepadaku, aku tidak kabulkan kan? Oh ya Allah, ya banyak. Sekarang aku kabulkan doamu, itu berupa pahala sangat banyak. Sehingga kata Nabi, orang tersebut sampai mengatakan, ya Allah kalau begitu, kalau tahu lebih bagus saya akan berdoa, jangan kabulkan semua kalau begitu, katanya. Kalau tahu ternyata pahalanya banyak sekali seperti ini, yang penting aku doa saja, kalau tahu jangan dikabulkan. Ya, itu para hadirin yang bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan di dunia ini. Ya pertama, bagaimana kita persiapan kan begitu ya, dalam menjelang kita berbagai macam hal ujian yang diberikan kepada kita, bala baik kepada kita atau saudara kita kan begitu ya. Seperti tadi malam pun Gus Yazid bahas tentang bagaimana ini air, kata beliau ya, tidak meminum minuman produk Unilever kan begitu ya. Itu dalam rangka kita memberikan efek jera kepada Yahudi, kepada Israel, maksudnya secara umum. Ya karena Israel terkenal dia lebih jahat daripada Firaun. Karena kalau Firaun itu dia membunuh cuma anak kecil laki-laki yang dibunuh. Itu Israel, katanya mereka menganut agamanya Nabi Musa. Karena mereka Yahudi dan mereka mempercayai Taurat. Walaupun Taurat yang dipakai oleh mereka itu adalah Taurat yang sudah tidak original, sudah banyak pemalsuan dan sudah banyak diganti isinya. Mungkin hanya 5% saja yang murni, tapi yang 95% itu sudah buatan tangan mereka sendiri. Maka tidak heran kalau Yahudi perbuatannya melebihi dari di luar batas kewajaran. Ya, seperti apa yang disampaikan bagaimana orang Yahudi itu dianggap lebih jahat daripada Firaun.
Karena kalau Fir'aun yang dibunuh itu anak kecil laki-laki. Kenapa? Karena Fir'aun merasa anak kecil ini laki-laki sebagaimana yang disampaikan dalam mimpinya dan ditafsiri oleh penasehatnya yang ahli di bidang mimpi, dan dia mengatakan bahwa Fir'aun ini menunjukkan bahwa engkau ini, kan begitu ya, engkau ini besok kerajaanmu akan habis, kan begitu ya, akan habis, dan kemudian yang membunuhmu, yang akan menghancurkan kerajaanmu itu nanti ada seorang laki-laki yang terlahir pada era ini, pada tahun ini, kan begitu ya. Hanya Firaun dengan takutnya karena dia tidak mau kerajaannya nanti habis, kemudian dia hanya tidak berkuasa lagi, maka dia menyuruh kepada tentaranya untuk membunuh laki-laki yang terlahir. Setiap orang hamil akan ditungguin oleh tentaranya. Kalau terlahir laki-laki maka langsung dibunuh di saat itu. Kalau perempuan dibiarkan. Kecuali Nabi Musa alaihissalam, itu sudah lain cerita. Karena Nabi Musa adalah Allah yang melindungi langsung. Nabi Musa ketika ibunya Nabi Musa masih dalam masa hamil itu ditutupi. Beliau betul-betul tidak menampakkan kalau dirinya hamil dan beraktivitas seperti biasa. Makanya tentara pun tidak curiga kalau ibunya Nabi Musa lagi hamil. Dan ketika melahirnya pun sembunyi-sembunyi. Maka dengan ketakutan, ya sudah ilham dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika terlahir pun Nabi Musa hanya dihanyutkan dan jatuh di di pemandian Siti Asiyah, ya, Asiyah istri Firaun, kan begitu. Oke, itu panjang ceritanya. Itu aja yang dibunuh. Tapi kalau untuk orang Israel seperti sekarang lebih kejam. Kenapa? Bukan hanya anak kecil. Anak kecil perempuan pun dibunuh, dibombardir, kan begitu kejadian. Orang anak-anak perempuan, ibu-ibu pun begitu, dibunuh semua. Sebisa dia, kan gitu. Bom brutal. Rumah sakit pun hancurin. Sama aja sekarang saya baca juga di media, walaupun sudah ada gencatan senjata, tapi Israel masih juga menyerang, walaupun tidak sebanyak sebelumnya. Dan itu sudah ada sekitar 170-an lah yang meninggal sejak gencatan senjata. Berarti dia sudah ingkar. Memang Yahudi dari dulu kan ingkar. Pada zaman Nabi pun, kenapa Yahudi diusir oleh Nabi di Madinah? Karena ingkar, melanggar janji. Dan Nabi juga banyak berperang dengan orang Yahudi karena mereka juga begitu, tidak mendapati perjanjian damai. Maka Islam wajib membela diri. Sekarang pun begitu, Israel pun tetap habis-habisan. Kenapa alasannya perempuan dibunuh? Karena mereka merasa kalau perempuan Palestina tidak dibunuh akan berbahaya, karena mereka nantinya akan melahirkan generasi baru. Dan generasi itu yang akan membangkang dan akan melawan orang Yahudi Israel. Sama juga, kenapa anak-anak dibunuh? Karena anak-anak itu akan besar katanya. Kalau sudah besar, bagaimana? Maka dia juga akan melawan dan akan bisa membumi Hamusan atau mengusir Israel. Sama, jadi ketakutannya mereka luar biasa. Beda dengan Islam. Kalau Islam betul-betul dijaga dan betul-betul ditampakkan oleh pasukan Muslim. Ketika ada seorang perempuan ditertahan, ya sudah dilindungi dengan baik dan dikembalikan dengan baik. Tapi kalau wanita muslimah yang dikembalikan pembebasan gencatan senjata kemarin, itu ternyata perempuan muslimah itu banyak yang trauma. Karena mereka selama di penjara habis diperlakukan seperti binatang. Ya begitu. Tapi kalau Israel yang tertangkap, perempuannya tetap terlindungi. Bahkan saya pun lihat ada perempuan nggak mau balik dia. Lebih bagus di sini katanya, karena dia diperlakukan istimewa oleh pasukan Muslim. Karena Nabi pun sudah mengatakan, kalau perang, kata Nabi, berpesan kepada para kaum muslimin yang berperang, ya jaga perempuannya, jaga pendeta, jaga pemuka agamanya, jaga orang sepuh, jangan diperangi, kan begitu ya. Kecuali perempuan dia pegang senjata juga, lain cerita itu. Jadi perempuan yang berlindung maka dijaga, orang yang tua-tua dijaga. Ya, yang tidak berperang maka jangan dibunuh. Itu pesan Nabi. Maka alhamdulillah saya katakan Islam itu indah. Baik, para hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala,
ada juga beberapa unsur penting yang harus kita perhatikan. Kenapa kita ini membela Palestina? Ya, ini saya lihat di media NU juga geram ya. Maka mereka semua sepakat sekarang aliran apapun, madhab apapun tetap satu kesatuan, satu komando. Itu bagaimanapun tetap Palestina itu sebagai saudara kita semuslim. Kalau kita tidak mampu untuk menyalurkan rezeki yang kita miliki untuk membantu mereka, maka bantulah dengan doa. Karena doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Kalau kita banyak berdoa, insyaallah la yuridul qada illa doa. Karena qada itu bisa diubah dengan takdir. Jadi takdir itu bisa dirubah dengan doa. Kalau memang takdir kita begini, tapi karena kita minta kepada Allah, maka bisa akan diganti oleh Allah. Misalkan Palestina secara dukungan alutista tidak mampu, secara kasat mata tidak mampu untuk melawan, karena Israel senjatanya lebih lengkap karena dia disuplai oleh Amerika. Secara tapi nyatanya kalau kita banyak berdoa, siapa tahu kan begitu. Seperti kejadian drone ya, yang menembakkan set ternyata balik lagi, ternyata baterainya sudah mulai lemah. Ada yang mengatakan sistemnya ada dihack oleh oleh pemuda Palestina, atau ada orang yang menghack sehingga dia tidak terdorong ke sana, terdorong balik lagi begini. Bisa aja seperti itu kalau Allah berkehendak, mungkin dengan sebab doa. Baik, yang perlu kita pahami para hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti yang pernah saya share di grup sebelumnya, ada beberapa hal yang membuat kita harus membela Palestina. Ada 9 hal, dan ini saya ambil dari media NU or ID. Itu ada khutbah Jumat, itu saya ambil. Jadi keterangannya begini. Ada 9 hal kenapa kita wajib membela Palestina. Yang pertama, karena di sana terdapat Masjid Al-Aqsa. Dan Masjid Al-Aqsa itu merupakan masjid tertua. Masjid tertua kedua setelah Masjidil Haram. Karena ketika Nabi Adam alaihissalam turun ke muka bumi, berpasat kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk membangun Masjidil Haram. Jadi yang membangun Masjidil Haram pertama kali itu adalah Nabi Adam, dibangun atas perintah Allah. Ya bagaimana mudah saya nggak tahu apa bentuk kotak bagaimana, pokoknya dibangun oleh Nabi Adam. Kemudian setelah 40 tahun kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk membangun Masjidil Aqsa. Makanya kenapa kita membela Palestina? Karena memang dari awal Allah sudah sangat peduli dengan dua tempat ini. Allah sangat ridho dengan dua tempat ini. Sehingga Nabi Adam pun disuruh membangun. Haram selesai, kemudian 40 tahun kemudian Allah memerintahkan Adam untuk membangun Masjid Aqsa. Makanya kenapa? Karena Masjid Aqsa itu bagian sejarah yang tidak terlupakan. Bagian dua tempat yang sangat istimewa. Oke, yang kedua, Masjid Aqsa itu berada di Baitul Maqdis, Palestina. Dan Palestina ini ketika Nabi masih berada di Mekah, belum hijrah, ya. Nabi berkiblat ke Masjid Aqsa. Jadi ketika Nabi sholat, kiblatnya adalah ke Masjid Palestina, Masjid Aqsa. Kemudian setelah 17 bulan kemudian, setelah Nabi berkiblat ke Masjid Aqsa, maka Nabi sebenarnya secara hati beliau pinginnya kiblat ke Ka'bah, pinginnya. Tapi Allah belum diijabahi. Maka Nabi berkiblat ke Masjid Aqsa selama 17 bulan. Maka setelah 17 bulan baru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk pindah kiblat ke Masjidil Haram. Maka ini adalah bagian sejarah juga dan tidak akan terlupakan. Karena kiblat pertama umat muslim itu di Masjid Aqsa. Baik, yang kedua, kenapa kita juga harus peduli perhatian terhadap Masjid Aqsa? Yang ketiga, karena Masjid Aqsa berada di kota Baitul Maqdis, Palestina.
Dan Palestina itu adalah titik akhir perjalanan Isra, ya, kemudian titik awal perjalanan Mi'raj. Jadi Nabi itu berangkatnya dari Mekah, kemudian dibawa ke Madinah oleh malaikat Jibril dengan naik Burak, ya. Terus kemudian ditunjukkan beberapa tempat, sejarahnya kan panjang kisahnya sampai ke Bethlehem terakhir. Baru puncak terakhir Nabi itu berhenti di Baitul Maqdis. Maka dikatakan sebagai Isra. Isra itu adalah perjalanan malam. Nabi berjalan malam hari, namanya Isra, makanya Isra. Kalau Mi'raj itu naik. Jadi Nabi sudah berangkat malam dari Mekah sampai ke Aqsa. Selesai Aqsa baru kemudian dari Masjidil Aqsa itulah Nabi Muhammad SAW Mi'raj, ya, dari Aqsa. Kemudian Nabi naik ke langit hingga melewati langit ketujuh dan bertemu Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Ya, saya pengajian kemarin sudah bahas begitu ya. Ada batu dan masih terapung hingga saat ini. Dan Syarifah Halimah Al-Idrus yang biasa tausiah ya, yang bisa dai ya, beliau adalah seorang yang ngisi pengajian sering di YouTube, di TikTok saya lihat itu. Beliau sendiri yang datang dan ditunjukkan oleh juru kuncinya, ada batu yang mau terbang begini, dan diceritakan bahwa batu itu kenapa kok naik secara gravitasi, nggak mungkin, karena itu sama dengan menentang fisika kan begitu, karena kalau batu pasti ke bawah, tapi ini naik, jadi tidak menyentuh tanah. Dan sampai sekarang masih ada. Waktu beliau ziarah ke Palestina di Baitul Maqdis ya, jadi beliau waktu ziarah ke sana ngelihat dan ditunjukkan batu itu dan diikat. Kenapa kok diikat? Takut tambah naik katanya. Jadi diikat oleh masyarakat situ. Walaupun seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada harum-haruman di bawah, ditunjuk ternyata adalah bekas jenggot Nabi yang jatuh itu harum di tempat lubang itu. Itu sudah saya sampaikan pada pengajian kemarin. Baik, terus kemudian di masjid itu juga Nabi Muhammad sebelum Mi'raj menuju Allah Subhanahu wa taala, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memimpin sholat berjamaah. Dan semua nabi, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa terakhir, ya, itu semuanya berkumpul dan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sholat berjamaah semua. Dan Nabi dijadikan perintah oleh malaikat Jibril atas perintah Allah untuk menjadi imam. Maka pantas kalau Nabi dikatakan sebagai a'immatul anbiya. Jadi Nabi adalah imamnya para nabi. Buktinya dengan kejadian seperti ini. Oke. Terus kemudian yang keempat, ada beberapa hal. Yang keempat adalah Palestina adalah negeri para nabi dan rasul. Karena beberapa banyak nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di Baitul Maqdis atau di daerah di Palestina sekarang. Karena kenapa kok banyak orang Israel yang diturunkan nabi di situ, yang ditugaskan untuk berdakwah di situ? Karena dari dulu orang Yahudi Israel kan begitu, mokong katanya ya. Jadi memang kebal, suka nentang, suka membunuh para nabi. Siapa saja nabi yang diutus oleh Allah di Palestina? Yang pertama dalam keterangan ini itu adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tempatnya, tugasnya beliau itu di Palestina. Dan Palestina dekat juga dengan daerah Yordania di situ, tempatnya Nabi Lut. Jadi makanya saya katakan kalau Nabi itu mempunyai bukan umat tapi kaum. Bukan beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad umat. Kenapa? Karena seluruh alam. Tapi kalau Nabi itu kaum, karena ada areanya tersendiri. Nabi Ibrahim di Palestina, Nabi Lut di situ di Kota Mati sekarang, perbatasan Yordania. Maka ketika Nabi Lut umatnya kaumnya diadab oleh Allah, ada asap mengepul, saking kuatnya adab Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim melihat. Nabi Ibrahim juga melihat begini. Saking sadisnya bagaimana Allah ketika mengadab suatu kaum yang LGBT. Jadi Nabi Ibrahim melihat. Maka Nabi Ibrahim tidak ke sana dakwanya. Kenapa? Karena ada areanya. Maka area dakwanya Nabi Ibrahim yaitu di Baitul Maqdis, Palestina. Kemudian ada Nabi Yakub.
yang tugaskan di sana juga. Nabi Yakub itu adalah abahnya Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf pun di situ juga. Ya, terus kemudian ada Nabi Lut. Ya, Nabi Lut masih termasuk Syam namanya itu ya, masih dekat ya, tapi tersendiri. Jadi ini Baitul Maqdis dari Nabi Ibrahim. Nabi Lut agak ke mana? Ke barat apa ke timur tuh? Pokoknya daerah Sodom sekarang. Ya, kemudian ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman. Kemudian ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, bahkan Nabi Isa alaihim salam, itu juga semuanya ditugaskan oleh Allah. Peta dakwahnya di Syam atau di Palestina. Dan yang dibunuh itu adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Dua-duanya merupakan nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi dari Bani Israel itu ya. Itulah, makanya saya katakan kejam, apalagi orang biasa, nabinya pun dibunuh. Baik, yang kelima, di sana terdapat Baitul Maqdis, ada Ardul Mahsyar wal Mansyar. Di sana disampaikan bahwa besok ini menjelang hari kiamat orang itu akan tergiring nanti, otomatis akan tergiring ke Palestina semua nanti. Ya, tempat berkumpul menjelang hari kiamat, ngumpul di satu titik nanti. Ya. Terus kemudian yang keenam, di sanalah Dajjal akan terbunuh di tangan Nabi Isa alaihissalam. Ketika Dajjal, ada versi pertama bertemu di daerah apa itu namanya? Dua masjid, yang masjid dengan dua menara. Ada yang mengatakan di daerah apa itu namanya? Lupa kemarin. Maka ketika Dajjal mengepung di Suriah apa kalau nggak salah ya, masjid ada dua menara putih begitu. Dikatakan itu akan Nabi Isa akan turun di situ. Maka disitulah ketika setelah selesai subuh Nabi Isa membuka gerbang, ternyata Dajjal sudah nunggu di luar gerbang masjid mau membunuh umat muslim. Enggak taunya ada Nabi Isa, lari langsung Dajjal. Dikejar sana, kejar, ketika lari ke timur ketemu Isa di situ. Nah, ketika ke barat Nabi Isa pun sudah duluan di situ. Jadi mau lari kemanapun Nabi Isa ada di situ. Sehingga terakhir Nabi Isa pun berhenti di mana tadi? Di Palestina. Dajjal berhenti di Palestina, kemudian disitulah Dajjal dibunuh. Ya, sehingga ketika dibunuh teriakannya sangat kencang, membuat orang-orang Yahudi yang mengikuti Dajjal atau yang menjadi bala tentara Dajjal lari kocar-kacir mereka, sehingga dikejar oleh umat muslim. Mau sembunyi dimanapun semuanya berbicara, kecuali satu pohon apa itu, pohon gurkut namanya ya. Baik, berikutnya yang ketujuh, ya Palestina itu merupakan negara yang mendapatkan doa, karena Nabi mengatakan Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berkahilah, kata Nabi Muhammad SAW, berkahilah negeri Syam. Kemudian yang kedua negeri Yaman. Jadi Nabi berdoa dua tempat, berkahilah negeri Syam dan Yaman. Sehingga saat ini negeri dua tempat itu menjadi negara yang berkah kehidupannya, muslimnya taat, kuat. Ya, sama dengan Yaman, ajarannya menjadi kiblat dalam ajaran Islam yang murni, kan begitu. Ya, terus yang kedelapan, yaitu disampaikan banyak sekali sahabat yang berdakwah di sana ya. Ada Ubadah bin As Samit, Syaddad bin Aus, Usama bin Zaid bin Harisah, Wasilah bin Al-Asqa, kemudian dia Al-Kalbi, Aus bin As Samit, Mas'ud bin Aus, dan masih banyak lagi yang lain. Dan yang terakhir adalah kesembilan, Palestina itu melahirkan ribuan ulama. Di antaranya yang terkenal yaitu di Palestina itulah terlahir seorang imam. Yang pertama adalah Imam Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu terlahir di situ. Terus kemudian Imam Sufyan As-Tsauri juga terlahir di Palestina. Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, Imam Syafi'i pun juga terlahir di Palestina. Jadi betul-betul negara yang diberkahi karena banyak ulama-ulama besar yang terlahir di negara yang penuh berkah. Baik, oleh sebab itu dengan hal seperti ini kita juga tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
agar saudara kita yang lagi diuji di Palestina diberikan ketabahan, tetap kekuatan iman dan Islam, terus kemudian mereka nantinya diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.